Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan RTQ Bunyan. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian Tahsin Al-Qur'an Al-Azim yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tarqiq. Apa yang dimaksud dengan tarqiq? Tarqiq itu adalah secara bahasa kurus atau tipis. Namun menurut istilah, tarqiq itu adalah pengucapan huruf dengan ringan atau tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Tarqiq, pembahasan tarqiq ini adalah kebalikan dari tafkhim. Kalau tafkhim tebal, kalau tarqiq tipis. Hurufnya apa saja? Hurufnya adalah sisa dari huruf-huruf tafkhim. Sahabat semuanya mungkin masih ingat huruf-huruf tafkhim. Ada 7. Khussa, dogtin, qid. Kho, sod, bod, ghain, ko, kemudian qaf, dan huruf dha. Ini untuk tafkhim. Sisanya adalah untuk huruf-huruf tarqiq. Untuk memudahkan kita menghafal huruf tarqiq atau huruf istifal, ya, kita gabungkan menjadi kalimat tabata izzu man yujawwidu harfahu id salla syaka. Hurufnya adalah sisa dari huruf tafkhim. Contoh, ada kata nasta'inu. Nasta'inu. Anulzimukumuha. Anulzimukumuha. Sahabat Al-Quran, untuk mempraktekkan materi tafkhim dan tarqiq, untuk memudahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Ibrahim Ba'bulah di dalam kitabnya tentang ilmu tahsin, beliau memberikan penjelasan untuk memudahkan mengucapkan tafkhim, maka mulut kita agak dimonyongkan sedikit saja. Adapun untuk tarqiq agak ditarik mulut kita. Maka di dalam prakteknya ketika membaca kalimat-kalimat Al-Qur'an, maka ketika kita bertemu dengan huruf tafkhim agak dimonyongkan sedikit, ketika bertemu dengan huruf tarqiq maka mulut kita agak ditarik. Contoh, nasta'inu. Nasta'inu. Ini kata yang menjadi contoh tarqiq. Ya, nasta'inu. Nasta'inu di sini ada kata nasta'in. Bacanya adalah agak ditarik sedikit mulut kita. Jangan baca nasta'in. Nasta'in, tetapi dibaca nasta. Nasta'inu. Karena semua huruf di kalimat nasta'in semuanya adalah tipis. Tarqiq. Kemudian contoh yang kedua. Anulzimukumuha. Anulzimukumuha. Kalau kita lihat kalimat anulzimukumuha semuanya adalah huruf tarqiq. Maka ketika membaca pun harus dipraktekkan ilmu tarqiqnya. Jangan baca anulzimu, tapi anulzimukumuha. Ya, dipraktekkan dengan cara tarqiq, membacanya lebih tipis, jangan ditebalkan. Nasta'in, kemudian yang kedua anulzimukumuha. Nasta'inu anulzimukumuha. Baik, ini penjelasan tentang tarqiq. Kita lanjutkan. Sebagaimana halnya dengan tafkhim, bahwa tarqiq pun punya tingkatan.
Ya, tingkatannya sama polanya dengan tafkhim. Hanya yang membedakan adalah yang tafkhim hurufnya tafkhim. Kalau untuk tarqiq maka yang menjadi objeknya adalah huruf-huruf tarqiq. Pola tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 ini sama persis dengan yang tafkhim. Bisa kita lihat. Yang pertama, huruf tarqiq berharokat fathah dan setelahnya bertemu dengan huruf alif. Contoh, taba. Jangan baca toba, toba, tapi taba. Ini yang pertama. Yang kedua, huruf tarqiq berharokat fathah dan setelahnya tidak ada huruf alif. Contoh, tarqi, tarqi. Jangan baca torqi, tapi tarqi. Kemudian yang ketiga, huruf tarqiq berharokat dhammah. Contoh, turhabuna, turhabuna. Yang keempat, polanya sama persis dengan yang ada di tafkhim. Huruf tarqiq dalam kondisi sukun. Kemudian dirinci. Pertama, rinciannya adalah huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, atroba. Ya, atroba. Kemudian yang kedua, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contoh, utlu. Dan yang ketiga, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya, sitron. Sitron. Ya, sitron. Hati-hati tak sukun, di situ ada sifat hams. Ada nafas yang keluar ketika dibaca sukun. Bunyinya adalah sitron. Sitron. Baik. Sahabat Al-Quran, kemudian yang kelima adalah huruf tarqiq berharokat kasroh dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ketika setelahnya tidak ada huruf ya, sukun. Contoh, tiba yanan. Tiba yanan. Kemudian yang terakhir, setelah huruf tarqiq yang kasroh itu ada huruf ya sukun sehingga dipanjangkan. Contoh, atidun. Atidun. Yang ini tibyanan, kemudian ini atidun, semakin tipis. Sahabat Al-Quran, ini tingkatan tarqiq ada 5 sebagaimana halnya tingkatan untuk tafkhim. Coba kita praktekkan contoh-contoh baik yang di sini ada campuran ya, tafkhim dan tarqiq. Hati-hati ketika membacanya. Yang pertama, ada di surat Hud ayat 28. Kita baca anul zimukumuha. Anul, jangan baca anul, tapi ditipiskan anul, makanya gerakan mulutnya betul-betul harus dilatih. Ya, gerakan mulutnya jangan kaku, monyong semuanya, tetapi kadang dimonyongkan, kadang juga ditipiskan, ditarik mulut kita. Sehingga ketika mengucapkan huruf, contoh anulzimukumuha, membacanya tidak semuanya ditarik dan juga tidak semuanya dimonyongkan. Contoh, anulzimukumuha, ini dimonyongkan semuanya. Kalau yang ditarik semuanya, anulzimu. Nah, jadi disempurnakan gerakan mulut, ditarik dan dimonyongkan. Ini harus betul-betul lentur mulut kita. Contoh, kita lihat contohnya. Yang pertama anulzimukumuha. Ini yang pertama. Yang kedua, alto, hati-hati. Alto, waro, alto. Bukan baca ate, tetapi alto. Kenapa dibaca demikian? Karena huruf to adalah huruf tebal. Maka kita baca alto, waro. Alto, waro. Yang ketiga, qala asjuda liman khalaqta tina. Qala, jangan baca qala asjuda. Qala asjuda. Jangan baca oosjuda, tapi asjuda liman khalaqta tina. Khalaqta tina. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ini yang keempat.
Nah, yang kelima ini ada syair ya. Indridta. Ini untuk melatih huruf-huruf yang tipis. Indridta lisanaka ya'tadil. Jangan baca indridta lisanaka ya'tadil. Tapi ditipiskan semuanya. Indridta lisanaka ya'tadil. Qul Abdullah ibnul Wamawi ibnul Mu'ta'tikati bi'tika mi'tika qul lil qumqumati umi'tadil. Ya. Sahabat Al-Quran, kita coba baca lagi ya. Semuanya perhatikan, kemudian nanti dicoba dipraktikkan. Yang pertama, anulzimukumuha. Yang kedua, at-tawara. Yang ketiga, qala asjuda liman khalaqata tina. Yang keempat, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yang kelima, in ridta lisanaka ya'tadil qul Abdullah ibnul Wamawi ibnul Mu'ta'tika bi'tika mi'tika bi'tika mi'tika qul lil qumqumati umi'tadil. Qul lil qumqumati umi'tadil. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pembahasan tentang tarqiq, ya, pembahasan tentang tarqiq. Ada tafkhim, ada tarqiq. Langkah yang pertama, bedakan betul mana kalimat yang tebal, mana yang tipis, atau kalimat yang tafkhim dan kalimat yang tarqiq. Dan juga hafalkan hurufnya. Huruf tafkhim ada 7, khussa dhaghtin qidh, sementara huruf tarqiq sisa dari yang 7, yaitu kita gabungkan menjadi kalimat tabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syaka. Demikian sahabat Al-Quran, semoga bermanfaat. Silakan dicoba, dilatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.